Iya, kadang hidup itu emang penuh dengan kejutan ya. Bermula hanya berprofesi sebagai seorang pegawai pada sebuah usaha kosmetik, Indah sama sekali nggak nyangka bahwa dunia beautician yang ia tekuni itu akan membawanya menjadi seorang woman entrepreneur yang sukses. Yes right, bisnis kosmetik emang seksi banget untuk dijadiin pilihan dan juga alternatif berbisnis. Pasar kosmetik di Indonesia masih terbuka lebar. Siapapun dan dari background manapun bisa menjalankan bisnis kosmetik tersebut. Asalkan mempunyai niat. Seperti Mbak Indah ini loh narasumber kita kali ini. Dari bisnisnya, ia yang berawal dari hanya menempati kontrakan satu kios aja, kini memiliki 4 ruko sendiri yang berjajar yang ia jadikan sebagai tempat usahanya. Sebuah toko palu gada. Apa yang lu mau, gue ada. Karena emang lengkap banget. Seperti apa sih perjalanan suksesnya Mbak Indah ini? Apa kemudian yang melatar belakangi sehingga akhirnya ia serius terjun ke bisnis kosmetik ini? Sampai dibela-belain pindah dari Cirebon ke Pekalongan. Oke, simak cerita selengkapnya bareng saya Yaya Ahmad di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Oh dulu tuh sebenarnya saya itu kerja, tapi sambil bisnis. Awalnya saya cuma ngereditin kosmetik. Lama-lama saya berpikir untuk kok begini terus gitu ya. Akhirnya saya pengen punya toko. Daripada customer itu nyari saya susah, kadang nyari ke rumah nggak ketemu, jadi saya akhirnya di Cirebon itu awalnya ya, saya bikin semacam kayak usaha. Nah, usaha ini kayak ngereditin kosmetik di tahun 97. Iya. Setelah itu tahun 2013 pas saya ngembangin ke Pekalongan ya, 2010 ya saya beli. 2010 awalnya Mbak. Kebetulan saya kok minat untuk bisnis kosmetik di Jawa. Terus saya nyuruh adik saya untuk pegang. Dan kosmetiknya itu awalnya dikreditin sama perias-perias. Awalnya perias. Terus instansi pemerintahan gitu. Kok berkembang bagus. Terus adik saya itu kok sering banget dicari. Kalau lagi keliling kosmetik dicari sama pria, sudah nungguin di rumah. Lama-lama aku berpikir, oh ya sudah, saya ambilin satu toko. Awalnya satu toko itu ngontrak, karena kita ngontrak 2 tahun, tapi karena ternyata berjalannya waktu kok bagus gitu ya, akhirnya saya berpikir, aduh saya harus beli nih gitu. Saya akhirnya beli si toko ini, saya beli. Setelah itu 2013 saya berpikir lagi, saya daripada toko ditungguin karyawan. Awalnya punya 3 karyawan ya, adik saya cuma sebagai pemantau aja yang mantau bisnis saya di sini, karena kok kurang maksimal. Terus karena tidak menguasai produk knowledge kan karyawan saya, jadi barang-barang itu banyak yang kurang laku. Akhirnya saya pas kebetulan saya hamil, terus saya kan orangnya nggak mau nganggur di rumah. Jadi saya dari Cirebon, awalnya saya di Cirebon, terus saya pindah ke sini. Saya mau cobain tak pegang sendiri ini toko gimana gitu. 2013 saya pegang sendiri toko ini. 2013 saya ke sini dan toko masih kecil, masih satu. Terus beberapa aset saya jual untuk penambahan modal. Terus ternyata sebelah mau dijual, terus saya beli. Terus saya tambahin produknya, barangnya. Yang awalnya cuma 1 kios menjadi 2 ya. Setelah itu sebelah lagi dijual 2 kios. Terus saya gabungin jadi 1.
seperti itu. Jadi 4 kios. Dan memang saya itu menjual tidak pengen cuma kosmetik aja ya, aksesorisnya, bahan-bahan untuk membuat parcel. Karena saya bikin parcel, saya beli bahan sebanyak mungkin dan tujuannya untuk dijual juga, untuk customer juga, tapi untuk pemakai sendiri juga. Karena saya sering menerima pesanan parcel juga ya. Pesanan parcel juga autodidak. Awalnya itu setiap dapat parcel, dapat kebutuhan orang mau marcelin itu pasti dulunya saya lempar ke tempat lain. Tapi kok masa itu nggak bisa, akhirnya saya bikin. Kan bisa dipelajari, setelah belajar, setelah sambil dipraktekin ternyata bisa. Dari situ berkembang menjadi maharnya semua, kok bisa. Akhirnya ya udah, saya dari situ saya jadi jual bahan baku untuk parcel seperti kotaknya, kotak maharnya, untuk kotak parcelnya. Dari tadinya kotak parcel beli di Semarang, dikirim dari Semarang, dari Jepara. Lama-lama saya karena banyak limbah kardus ya, saya akhirnya produksi sendiri. Iya, kan kalau produksi sendiri kita bisa pilih warna apapun, bisa merancang model apapun. Terus kebetulan saya punya produk yang terbaru itu mika, tapi bunganya bikin sendiri. Bunga untuk hiasan mikanya itu kita juga bikin sendiri karena nggak sengaja juga, itu tanpa sengaja saya itu kayak membayangkan ini bunga ini bisa dibikin nih dari kain kaca gitu loh, kain kaca yang disobek-sobek itu Mbak. Terus akhirnya dibikin bunga, tapi semua karyawan bisa semua. Saya ajarin satu proses, kan nggak mungkin saya sendiri yang ngerjain ya. Kalau saya sibuk, mereka masih bisa ngerjain sendiri. Kebetulan bisnis saya selain jualan kosmetik, juga kita bikin kotak parcel, produksi kotak parcel sendiri, terus produksi aksesoris hiasan untuk mahkota, untuk kalau karnaval gitu sendiri, terus hiasan rambut, hiasan sanggul begitu itu. Terus selain itu juga kotak kado bikin sendiri, produksi sendiri. Selain bikin mahar, bikin parcel itu ya, kotak kado, bikin celengan ya, buat celengan itu bikin sendiri. Terus bikin bunga. Ya, bunganya dari kain. Ya, itu bunga kain. Terus hiasan bunga dari ini bahan kaca, itu bikin sendiri. Awalnya dari tadinya beli itu. Saya kemampuan bikin hantaran itu otodidak ya. Cuma saya kain ini dibikin apa sama sekali dari jauh, itu malah berkembangnya di sini. Di Jawa Barat saya belum pernah menyentuh kayak gitu, bisnis seperti itu. Tapi setelah saya punya toko, orang kan dipikirnya semua toko bisa bikin hantaran. Tapi saya bilang bisa gitu. Kan kita bisa lihat, belajar dari, kebetulan saya paling nggak suka ya belajar di Google ya, ngambil saya gimana sih, paling ini diginiin kayak gitu. Iya, kreatif sendiri. Soalnya pusing kalau ngelihat belajar bikin bunga juga, kalau belajar lewat Google nggak ngerti, saya nggak suka mudeng. Tapi ide sendiri, saya waktu kecil kan pernah bikin bunga ya, paling begini kayak gitu. Tapi dikembangin, otomatis akhirnya ya jadi bunga. Ya seperti itu, otodidak semua. Gue aja dulu terus tapi. Gampang. Nih. Nanti ya, nanti itu kardus kan di atas kan udah banyak yang bagus, yang tebal. Nanti tolong kamu lebih fokusnya ke kardus asli loh, real loh. Indah Tri Setianingsih, nama perempuan asal Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ini sudah nggak asing di kalangan pebisnis kosmetik. Nanti walaupun datang barang, kamu lebih fokus ke kardus. Ia adalah founder dari Indah Kosmetik yang kini sudah memiliki ribuan pelanggan.
Indah mengawali karirnya dengan jualan kosmetik ya, yang konsepnya dikreditkan gitu lah ke customernya. Nah, ketertarikannya dalam bisnis dan penguasaan terhadap teknik marketing membuatnya berhasil sukses menjadi seorang pebisnis. Lalu passionnya di industri kosmetik itu membuatnya memilih untuk menekuni industri tersebut. Dan sejak itulah ia mengumpulkan modal dari bisnis kreditnya hingga akhirnya berhasil memiliki toko sendiri di Pekalongan. Dewi, ini Sini, Wi. Nanti Dewi tetap pegang kaya, kardus lagi ya. Sudah sih, cuma mungkin nggak terlalu lengkap kayak sekarang. Karena saya tuh orangnya lebih kayak gini. Kalau ada orang cari apa, tapi ternyata nggak ada, besok saya pasti ada. Saya sukanya kayak gitu. Saya berusaha untuk mencari link, mencari di mana ya saya mesti dapat harga murah untuk dijual ke customer. Makanya jangan kaget ya kalau orang misalkan beli bingkai foto aja, pasti kaget kalau beli di sini kok lebih murah kayak gitu. Terus saya pernah survei ke Semarang, ke toko bahan aksesoris itu, ternyata kok mahal gitu. Kayak itu loh Mbak, yang dibikin rantai-rantai berlian itu kok mahal gitu. Tapi kok di saya kok alhamdulillah kok masih murah kayak gitu. Itu di Semarang kok Mbak, ya di Johar itu. Jadi saya suka ngecek juga di tempat lain. Saya sama tempat itu kok ternyata saya masih murah kayak gitu. Jadi saya nggak pede kalau jual kemahalan. Jadi akhirnya apa? Mungkin dari mulut ke mulut orang mau cari, dulu waktu masker ya, orang mau bikin masker sendiri kan ada alatnya, ada bahan yang dipakai. Itu nemunya ya di tempat saya. Iya. Jadi pernak-pernik kayak buat orang bikin mahar, tulisan wedding atau apa, mungkin agak susah dicari. Mungkin harus online atau apa. Di tempat saya ada. Itu karena nyambung, karena saya main di situ, main di mahar juga. Ke rekan saya juga bukan hanya pembuat mahar, tapi mereka juga kayak distributor, kayak sales yang memang dari perusahaannya menjual seperti itu awalnya. Mungkin main di Facebook, atau mungkin memang saya sudah dihubungi. Kalau sudah main di situ kan memang saya sering dihubungi. Ada yang menjual barang-barang aneh ya, seperti mungkin tulisan HBD atau tulisan happy wedding atau apa gitu. Mereka pasti ngubungi saya, mau menerima nggak saya jualan begini. Saya suka beli karena nanti juga nanti pasti ada yang beli kayak gitu. Jadi kalau ada yang nawarin produk itu saya tuh nggak nunggu customer itu nyari produk itu, tak beli coba. Nanti kok ternyata laku gitu. Produk pertama yang ia jual adalah perlengkapan kosmetik. Namun seiring perjalanannya dalam berproses, ia pun melengkapi tokonya yang berada di Jalan Raya Karangsari, ya, depan kantor pos Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dengan berbagai macam kebutuhan customer, seperti aksesoris, lalu ada peralatan ringan untuk rumah tangga. Bahkan ia juga menjual berbagai bentuk parsel, hantaran maupun mahar yang semuanya ia kerjakan sendiri bersama stafnya. Ia nggak pernah berhenti berinovasi agar usahanya bisa menjadi tempat di mana customer mencari segala kebutuhan mereka. Jadi saya orangnya selalu pede aja. Jadi orangnya optimis ya. Jadi saya jual apa gitu yang nggak umum dijual orang, nggak apa-apa sih, yang penting nanti jual aku gitu. Jadi awalnya seperti itu sih. Iya, strategi. Pokoknya saya orangnya mencoba, dan saya orangnya nggak ragu-ragu, itu aja. Ya, setiap jual apapun, mungkin saya orangnya asal jual aja. Yang penting nanti juga pasti laku. Soalnya
menurut saya kalau ada customer nyari apa itu berarti kita harus ada. Jadi besoknya ada yang nyari, jadi kita terkenalnya ini Mbak. Sampai ada yang nyari menyan aja kok kesini kayak gitu loh ya. Soalnya apa aja ada sih. Tapi barangnya walaupun barangnya dicari nggak ada, tapi besok masih harus saya adain. Soalnya saya orangnya kalau ada yang nyari barang terus ternyata di saya nggak ada, itu saya juga merasa kayak aduh kok ini saya lupa ya, kok ini nggak ada ya, ini harus saya jual nih ya gitu. Modal awal itu ya mungkin ada tabungan sedikit ya, terus dari mungkin memang saat itu kita bisnis kosmetik sama aksesoris itu memang keuntungan besar di aksesoris Mbak. Terus saya itu memang kalau untuk kosmetik itu minim banget, minim sekali. Saya merasa dari aksesoris saja saya udah dapat besar. Kosmetiknya seperti Wardah atau yang lain itu saya sengaja saya murahin biar menarik orang untuk masuk dan menjadi langganan sini. Jadi saya ngambilnya dari aksesoris, sebenarnya seperti itu. Makanya di sini terkenal di Indah Kosmetik aja murah. Itu karena memang itu strategi saya gitu. Jadi mereka kan butuhnya kosmetiknya, tapi belum tentu dia cuma beli kosmetiknya. Ada dompet mereka beli, ada juga aksesoris kayak kuas atau apa ya, kuas-kuas lipstik atau apa sih, pasti ke arah situ. Jenengan kan datang misalnya, datang masuk, kok lihat ini lihat itu kan dibeli. Iya, jadi bukan kosmetiknya tujuan utama kosmetik, tapi insya Allah yang lain kok kebeli. Iya, ya seperti itu. Jadi nggak perlu ngambil keuntungan terlalu banyak, saya pikir. Yang penting saya orang datang tertarik lihat semuanya dan pasti ada aja yang dibeli, bunganya atau apanya gitu. Ya modalnya memang kemampuan ya, kemampuan bisnis itu mungkin mereka juga harus modal percaya diri ya, terus modal yang dimiliki juga modal optimis ya. Selain modal yang berupa uang, itu modalnya seperti itu. Mungkin kenekatan tapi disertai juga perhitungan, seperti itu. Kalau tanpa perhitungan kan juga rugi ya nantinya ya. Mungkin optimis itu yang diperlukan. Iya, optimis ya. Selain kita berdoa ya, mudah-mudahan barang kita laku, tapi ya optimis itu. Nggak punya apa-apa kok Mbak saya, cuma modal itu aja yang paling besar. Iya, mungkin juga modal keramahan ya. Kita kalau menghadapi orang juga, walaupun dia beli sedikit, itu kita berterima kasihnya sangat luar biasa, kan pasti datang lagi. Seperti itu ya. Sebenarnya enggak sih, kan udah 2010 kita bikin toko. Perpindahan saya itu bukan karena memang sengaja pindah. Jadi 2010 itu udah bikin toko. Berjalannya waktu saya itu kan saya tetap bisnis di Cirebon. Setelah itu 2013 karena saya cuti untuk kehamilan anak yang ketiga. Jadi saya nggak mau diem di rumah, jadi sudah saya mau nungguin toko yang di Jawa, seperti itu. Jadi bisnis saya yang di sana, sementara saya tinggal, karena saya mau ke Jawa, saya mau nungguin gitu. Setelah di sini, setelah di Pekalongan, ternyata kok banyak yang harus aku beresin gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk kayaknya bisnis ini memang harus saya yang pegang nih, harus saya yang handle gitu. Setelah itu ya memang akhirnya semua hijrah ke sini 2013 itu. Semuanya hijrah ke sini dan akhirnya secara
nggak sengaja yang sebelah dibeli saya, sebelahnya dibeli, akhirnya meluas. Itu pun juga barang-barang yang belum ada saya komplitin semua. Aset yang di Cirebon saya jual, saya beliin di sini, saya untuk modal juga di sini, kayak gitu Mbak ceritanya. Jadi di sana sama sekali sudah nggak ada aset, sudah pindah ke sini. Iya. Sebelum berhasil mengembangkan bisnisnya sebesar sekarang, Indah selalu membuat perencanaan yang matang, termasuk branding yang akan dilakukan. Baginya, keberhasilan sebuah bisnis ditentukan dari branding. Makanya, ia selalu mengingatkan kepada pelaku industri kecil untuk memahami branding produk dengan baik. Branding adalah kunci. Sejak awal ia memang sudah sangat paham ya tentang branding, sehingga ia mengerti gimana sih cara memposisikan brand Indah Kosmetik agar selalu menarik dan selalu lengkap. Salah satu kiat dari Indah yang menjadi kelebihan dari toko Indah Kosmetik tersebut di mata para pelanggan kosmetik adalah pelayanan dan menomorsatukan kepuasan pembeli. Ia akan dengan sabar melayani berbagai macam pelanggan. Bahkan tokonya itu juga sampai menjadi tempat konsultasi bagi para pelanggan baru yang masih bingung milih produk apa sih yang bakal dibeli yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ada juga pelanggan yang merasa kecewa karena barang yang dipesannya lagi kosong ya, karena memang laris banget. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat Indah berbisnis kosmetik dan parsel. Bahkan dia akan selalu mencoba mencari cara untuk mengatasi berbagai kendala yang sering dia hadapi. Pengalaman, ya ada sih. Yang tadinya nggak punya pengalaman bikin mahar atau apa, akhirnya bikin gitu maksudnya. Nah, terus pengalaman ya tadinya kan mahar parsel kita kan memang parselnya itu tidak pakai lampu, terus karena kok saya lihat di perkembangan sekarang kok pada pakai hiasan lampu, ya kita pakai. Terus yang tadinya mahar itu cuma pakai bingkai, terus sekarang kita pakai akrilik yang 3 dimensi seperti itu. Paling seperti perkembangannya sampai sekarang. Terus parsel yang tadinya kotak parsel yang tadinya hiasannya cuma pita, kita sudah pakai kain tile dan lebih mewah padahal harga murah. Jadi kita mencontohkan sama kotak parsel yang harga sampai 500 satu set itu bisa kita dijadikan harga 125 dengan bahan baku yang tadinya kayu menjadi kardus seperti itu. Itu jadi kan benar-benar menarik. Jadi yang tadinya mahar itu dari kayu itu mahal banget, tidak terjangkau 550.000 kalau dijual. Tapi kita bisa bikin yang harga 125 dan cukup mewah, sangat mewah. Iya, itu pun juga melalui promosi kayak kalau Matahari suka ngadain itu loh Mbak, Basar, kita ikut di situ Basar, jadi kita dikenal sampai ke Pekalongan kota seperti itu. Sebenarnya pernah, ya. Mungkin saya lebih kayak begini. Saya itu kalau jual kosmetik itu untungnya sedikit banget. Dan sering juga saya ketemu sama reseller yang memang benar-benar mengambil semua keuntungan. Jadi dia itu, saya nggak untung sama sekali. Tapi menurut saya nggak masalah, karena memang saya harus melakukan itu. Karena dia tidak hanya beli kosmetiknya, yang dia belikan sama aksesorisnya. Sebenarnya saya nggak rugi juga, tapi saya itu benar-benar modal saya jual, jadi nggak sama untungnya. Tapi untungnya saya kan ada aksesoris yang dia bisa beli. Ada reseller yang seperti itu, mepet sekali kalau nawar barang. Jadi saya kalau ketemu reseller yang seperti itu, saya nggak masalah sih, nggak jadi masalah buat saya. Yang penting saya masih dapat keuntungan dari dia, juga beli aksesorisnya seperti itu. Jadi saya tuh sifatnya tidak terlalu saklek dengan harga. Kalau misalnya ada di Shopee ada 99 atau ada apa acara apa, kita selalu pasang iklan.
Terus saya berusaha untuk customer itu saya suruh follow Shopee, follow IG kita juga, Instagramnya juga, karena digital marketing kita kan diajarinya seperti itu. Jadi semakin kita banyak pengikut, itu kan kita juga semakin diperhatikan. Seperti promosi di TikTok, kita juga ada TikTok Shop yang kebetulan sudah mulai jualan, karena TikTok itu masih baru TikTok Shop kita. Terus kita Shopee sudah biasa, ya sudah banyak di Shopee yang beli, ya. Marketplace juga kadang ada COD gitu. Cuma memang kendalanya kalau untuk COD itu pembatalan. Nama Lazada kan pembatalannya juga lumayan. Jadi kita lebih berkembangnya ke Shopee dan TikTok Shop. Tipsnya sebenarnya kita bukan hanya persiapan modal, ya. Selain modal juga jangan terlalu kita berambisi terlalu banyak dulu. Kita harus mempelajari, kita menguasai dulu pasar, itu menguasai pasar. Terus kita juga harus siap menghadapi apapun masalah, misalkan customernya rewel atau apa, kita juga harus benar-benar ramah untuk melayani customer. Satu itu penting sekali soalnya, karena kalau sekali kita judes atau kita tidak amanah ya, kalau kita melayani customernya juga kurang ramah, besok dia nggak mungkin datang, sedangkan dia aset kita untuk beli. Dan bisa jadi selama ini saya rasakan mereka bawa saudaranya kalau mau konsultasi ke kita, karena kita tuh amanah memberikan solusi, ya. Jangan sampai kita menjebloskan orangnya biar beli, asal beli, itu enggak. Anak-anak juga seperti itu, saya sarankan seperti itu. Kalau promosi harus melihat kondisi kulit, jangan asal laku aja, seperti itu. Iya pemirsa, yang namanya usaha pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tuh lihat Mbak Indah, sekarang sukses banget kan menjalankan bisnis kosmetik dan parselnya. Banyak banget yang bisa kita jadiin contoh dari Mbak Indah untuk kita mencoba memulai berbisnis. Baik itu di bidang yang sama, ya di bidang kosmetik, parsel, maupun di bidang yang lain. Yang jelas semua itu diawali dengan niat, konsisten, sabar, dan tentu saja mau belajar. Karena semua bisnis gak semudah yang dibayangin. Untuk itu sangat diperlukan semangat yang besar dan kerja keras tanpa keluhan. Semoga terinspirasi dan termotivasi ya. Demikian kisah sukses Mbak Indah di Peluang hari ini. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.